Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba. Yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Surat Fatir utawi iki surat Fatir. Makiyat untuk surat Fatir turun ning periode Mekah. Periode sederenge hijrah. Wayati surat Fatir khamsun 5 ausitun ton 6 warfauna ayat lan 40 ayat. Kemungkinan 45 ayat atau 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekabehane puji, kenyataan sekabehane puji lillahi namung kagungane Allah. Hamidah muji sapa Allah taala nafsahu ing dadi Allah piyambak bidzalika kelawan kalimat alhamdulillah. Kama bayana kaya le jelasna sapa Allah fi awali sabda ing dalem kawitane surat Sabah. Teng mriki Allah disifati fatiris samawati kang ngatur pira-pira langit. Kang ngatur utawa kang gawe pira-pira langit wal ardi lan ingkang ngatur bumi. Yo ngatur gawene, yo ngatur keberlangsungane, yo ngatur sistem. Khaliqi hima tegese kang gawe samawat lan ardi. Oleh gawe ala ghairi misale ing atase tanpa contoh padanan sabako kang disi ya pemisah. Di Allah gawe iku ora ngeblat, ora ngerpek, ora nyontoh. Mergo sesuatu sing digawe Allah niku sifate fitrah pertama terjadi. Sifate Allah malih ja'ilil malaikati kang gawe malaikat. Digawe rusulan hale dadi pira-pira rusul. Diutus misale ilal anbiya'i maring pira-pira nabi. Sifate malaikat uli ajnihatin kang duweni pira-pira sayap. Suwiwi cara Jawa. Masna hale sayap sing loro-loro, wasulasalan sayap sing telu-telu, warubaalan sayap sing papat-papat. Yazidu nambahi sapa Allah taala fil khalqi ing dalam makhluk ciptaane, misale fil malaikat ing dalam malaikat wa ghairi halan yani malaikat. Oleh nambahi ma ing apa ya syau kang ngersano sapa Allah ing ma. Inna buha satamna wa ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara qadirun dat sing kuwasa. Ma yaftakhillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Mate apa yaftah kang wis buka sapa Allah lin-nasi maring manusa min rahmatin sang rahmat apa. Sesuatu yang Allah menghendaki terjadi rahmat pada seseorang kariskin kaya dene rezeki wa matarilan udan. Fala mumsika mongko sing iso menghalangi kemujud, ora sing iso ngeker iku mujud lah maring rahmat. Tapi wa mau te apa yumsik kang ngeker sapa Allah mindalika saing mengkon-mengkon rahmat. Kala mursilam ora ana sing iso nglepas utawa sing iso ngirim sapa. Kala mursilam ora ana kang iso ngirim wujud lagu maring ikilah man sing ya man sing untuk jatah rahmat wa min badi saking sause Allah, manane badha imsaki sause oleh ngeker Allah. Wa ta'awwa ala zizutat sing menangan al-ghalibu sing menangan ala amrihi ing atase urusane Allah. Segala yang diinginkan pasti terjadi. Yang lain pasti kalah. Al-hakimu terdat sing bijak fi filih dan tindak lampai Allah. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahlu Makkah sama niku tegese penduduk Mekah atau ahla Makkah tegese ya ahla Makkah. Uskuru ilinga sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Allah alaikum ing atase sira kabeh. Misale bi iskanikum kelawan oleh nenggokno, oleh manggon sira kabeh al-haram ing tanah haram. Wa ma'nal gharati lan nyegah pira-pira serangan angkum sangi sira kabeh. Tanah haram satu-satunya tanah sing enggak ngalami penjajahan dunia ngantos samangke, mesti Mekah Madinah. Hal min khaliqin ana ta utahe ana khaliq, ana pencipta. Min utai min zaidatun zaidah ra samana. Fa khaliqun lafal khaliqun niku mubtada utawa khaliqun lafal khaliqun mubtada. Ghairu wahi kang saliyane Allah bi rafi lan rafa wal jari lan jar. Ghairu wahi utawi ghairillahi terus nak ghairu wahi sifat saking mahal. Nak ghairillahi sifat saking apa? Lafat. Uta lafat ghairu nak tun dadi naat li khaliqin ke lafat khaliqin. Naat lafdan ing dalam sisi lafat. Maksudnya ghairillah atau mahallan utawa sisi mahal. Sisi mahal khaliqin dhahire kan jar tapi mahale rafa mergo dados napa ada mulane sifate derek rofa napa ghairu wa khabarul mubtada'i Utai khobari mubtada iku yarzuqukum minas sama.
ana ta pencipta liyane Allah iku ngresgeni sapa Khalik ing sira kabeh minas sama sanging langit ilmu matori tegese udan misale udan wal ardi wa minal ardi lan sanging bumi ain nabat tegese misale tandur wal istifhamu te istifham ditakriri iku krana netepno hukum rupane maknane la khaliqa tegese ora ana pencipta iku maujud razikun kang maringi rezeki huiruhu kang saliyane la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud utawa kang ora ana pangeran kang hak wujud ilahu kecuali Allah. Ana moko hale kaya apa tu fakuna den alihno sira kabeh utawa den mengokno sira kabeh. Terus Allah niku merasa aneh nek ana wong kok ora iman be Allah, wong dalile wis jelas kok fa'ana tu fakun. Ana moko hale kaya apa tu fakuna den mengokno sira kabeh utawa den dipalingno sira kabeh. Min enah wong apa tu srafuna den palingno sira kabeh. Antauhidi saking nauhidna Allah ma ikraikum semertane ikrar sira kabeh ana lan satene Allah al khaliqu dat sing gawe ar-raziqu tur dat sing maring rezeki. Wa yukadibu lamun gorono sapa kufar ka ing sira ya Muhammad ya Muhammad. Fi majika ing dalam tekani sira bi tauhid lan tauhid wal fa'ti lan tangi sangka kufur wal hisab lan hisab wal iqabilan iqab. Ketika orang-orang kafir itu mendustakan kamu, fakat kudipat moko halis teman-teman den dustano sapa rusulun boro-boro rusul ing komplika kang sedurunge sira. Idalika ing dalam masalah tauhid lan fa'at. Fasbir mongko sabar sira kama sabaru kaya le padha sabar sapa para rusul. Wa ila wahilan maring Allah sarasan tur jauh den balekno paling urip pira-pira urusan fil akhirati dalam akhirat. Fa yajziya mongko males sapa Allah utawa fa yajzi mongko males sapa Allah al mukadzibina ing pira-pira wong sing pendusta. Wa yansuru lan nulung sapa Allah taala al mursalina ing pira-pira wong sing diutus. Nek kula terangno sedikit tentang ulum tafsir ya, tentang ilmu tafsir kaidahnya itu pokoknya kalau Makkiyah itu turun sebelum napa hijrah. Nah Madinah niku turun setelah napa hijrah meskipun secara geografis turun di Mekah. Misalnya surat Fatah itu turun di Mekah. Tapi setelah Nabi posisi napa hijrah, maka surat Fatah tetap berkategori napa Madaniyah. Padahal turunnya di karena turun pas Sulhul Hudaybiyah atau pas Nabi di Mekah. Kaidah Makkiyah juga sama, bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau di mana kemudian ada surat itu, maka berstatus Makkiyah asal periode itu sebelum apa? Hijrah. Kalau terang ulumul Quran. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah itu karangan Kaul Jadid Imam Syafi'i. Itu memulai dengan kalimat kulo jeeling wal kufar sinfani, orang kafir itu ada dua. Ketika Nabi menjadi Nabi, diutus jadi Nabi, itu orang kafir itu ada dua jenis. Satu jenis yang tidak ahli kitab, ini ku kafir Mekah, jadi tidak Nasrani juga tidak Yahudi. Bahasa yang kayak saya itu non semitik bahasa yang kayak non semitik, tidak punya kitab samawi. Ini penting ya. Kedua kafir-kafir semitik. Ini ku kafir-kafir yang punya kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama, bahasa negara ya nggak ada. Bangsa Indonesia nggak ada bahasa kafir, semuanya warga Indonesia. Jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga negara Indonesia. Kalau sering ditakoi tiang, sering kalau siswani tiang kan, bila Gus ini itu hukum negara bukan hukum agama. Jangan bilang nak orang malah ngomong kan bila aku itu soal biasa aja. Dengerin ya. Nak sampean kepengen maknani Quran sesuai tradisi ulama sing musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mikire ngoten. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi dia anak wedok dipateni mergo marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dhewe, engko nek bosen digenti watu sing luwih. Pokoknya aneh, sikapnya itu aneh.
tapi cerdas. Ya ono cerdas. Cerdas itu bisa nyebut lafaz Allah, tapi ora paham. Jadi ya aneh wong kafir yo pancen ngomong salah pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan. Ya napa menfisikkan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, enggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas, dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka, kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus kanjeng Nabi dikan dawuh Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andai kan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu nggak ada ayat la a'budu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah. Itu mereka nyebut Yahweh. Jika ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Ya kira rada jelimet, ben kira rada pinter. Sajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah iso dadi dokter. Nah, maksudnya ini rada jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Apa? Yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang akui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Jadi rada jelimet, tapi tak latih pinter gitu. Kemajuan. Jadi paham ya? Ibu-ibu paham tak apa? Mantas sebabi komen bahwa apa? Minum mangga gaya ni paham insyaallah ya. Paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya jaa Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar. Jadi Zaid tidak Amar, Amar ya tidak. Karena al-atfu yaktadi tawayur, kalau ada ataf berarti orangnya B. Padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaktadid tahoyur. Meskipun lafadznya sama sekalipun, misalnya ada orang bilang Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Amar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid. Tapi kalau dikatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaktadid tahoyur. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah pohon besar, menyembah apa, disebut era modern disebut non-semitik, tidak punya kitab sama. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan. Dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan tidak anti ahli kebangkitan. Cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga. Makanya mereka protes Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli kitab. Karena maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini, jadi sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tauhid. Repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama.
Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah. Percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab. Sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka. Bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji, masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah berbapak-bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, berjalanan ngalor ngidul ora mesti bersuara. Ketua partai Islam bisa ketangkep nang Islam. Oh, itu kan repot wis ketua partai tinggi gambare Ka'bah cek ora mesti. Nah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai di murid swida ewu iso miber kabeh cek sul khotimah cara kiai-kiai. Jenenge kiai sapa? Persis. Dadi loro. Dadi wong Islam ku lho. Kalau mereka enggak mbok berdua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di surga. Nah, makanya ini terus kita ada beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kita. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwih angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwih angel. Lan akhire keterusan ora percaya donga tok mayit bareng iku ya rontok-rontok sisa-sisa. Maka terus mati ku dianggap wis bar. Repot. Wis jero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita so, jadi salat mayit itu artinya ndongakno mayit. Cuma gayane nganggo salat. Sitok gayane nganggo tahlil. Tapi nak kowe dituntut, tapi nak salat mayit ana sunah ana tuntunane Nabi nak tahlil ora ono. Ya iki kudu ngalah pancen yo ngono tenan sitok ana tuntunan itu. Tapi nek sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati iku jelas keliru. Wong salat mayit itu wonge ya wis mati. Iku dongakno napa? Mayit. Mana ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono ki kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge dongakno. Mayit. Nanti wonten desa separuh Muhammadiyah separuh NU. Nanti ngundang kula malam 7 dina. Dari sing duwe gawe tak teko Gus wong ditulis ngene. Mendoakan mayit di hari ke-7. Udah teko kabeh mergo redaksine. Ada muni tahlil bid'ah tapi nak mendoakan. Ana sing wedake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Lalu ya terus kaya rabidah mergo dianggap hukum turunan, no? Turunan dari salat apa? Jenazah. Tapi mergo nak 7 dina, 40 dina kan kayak tradisi Hindu, jari mereka semacam-macam. Cemburu tenanan bangkal sing laris tahlil, kula kan yo ora laris tahlil, dadi ra semangat bela. Kula mau cerita hukum. Ini penting kula terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal, itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram, kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus, ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal, ya Arab. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal, kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong khulqum wadijen sesuai persyaratan dalam apa?
penyembelihan itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi, karena apa? Di hati ahli kitab ini masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2, jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Kalau balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir nama? Mekah. Disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab ana wal musyriki. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Medina. Kalau kafir Medina itu wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan enggak pernah bilang begitu karena percaya surga aja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Nah, jelas ya, jelas bedanya gitu. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi tidak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita meneliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Menjelasnya. Nah, di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Allah mensyaratkan balaman, aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya. Ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berpaham apa sosialis, makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rata, sama rasa dari kata syuyu sepodo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan di desa nggak tahu Yahudi, nah, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disisahkan sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, cek sungkan, atau rapi maling sungkan Yesus, cek ada yang disungkan. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateis. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid karena Tuhan jadi tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi itu. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Beda-beda ini disebut laqad kafaral ladzina qalu innahu salisun wa salasa. Laqad kafaral ladzina qalu innahu wal masih ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda. Nah, lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anut takdir pengira. Caranya beda-beda. Kafir Mekah caranya Islam luwih naif. Luwih naif luwih lucu. Ono sing lagi nyembah berhala, jebule iku sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak iku nguyah ning ndase. Nangis. Ya Allah, ilahun yaqulu ahli salat. Mosok pangeranku trimo duyoi. Lho, Mak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mak, ketoke bener pangeran, Mak. Pangeranku iku kacau, Mak. Trimo duyoi." Jadi carane Islam ku yo naif-naif, maksudnya ku ya mergo wis saking mau sih. Jadi
Jadi ana sing nggih sembahane roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Aku masuk Islam lagi, pengiranku sentek. Nggih pengiranku kok roti, bareng lesu akhire dipangan. Ana meneh di pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Orang anak es masuk Islam, pangerane mau dibuat ning comberan, cara saiki ning sampah ning tong sampah. Lah dhisik ku ana sampah sing mahdzaful khat, ngomong khat nak buat barang nang barang dibuat. Bapake ngamuk di pangeranku, kula buat ning tong sampah. Dinteni Bu. Barang gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae itu. Anake ditakoki, kowe pangeranmu sapa jari Muhammad? Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya sekandaknya Muhammad, aku nganggo pengirani gue gitu. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Cara orang liberal kan milik bersama. Akhirnya orang Kristen, orang kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka, sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam yang mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad. Orang Nasrani Nabi Isa. Orang Yahudi Nabi Isa. Sehingga ketika periode Madinah, itu terjotos-jotosan itu perkara itu. Jadi orang Yahudi, wah Musa Nabi paling keren. Oh, Nabi koyok Musa. Sing jare orang Islam, Nabi paling keren Muhammad. Kau Nabi kau mau jotos-jotosan. Ini kita bijakin Nabi barang sahabatnya jotos-jotosan. Kenapa kayak jotos-jotosan? Niku kanjeng Nabi niku darani Musa lu afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabannya Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku lu afdal timbang Musa, ya ora apa-apa wong muji Musa. Wong iku ya tak puji. Mbek Nasrani ya begitu itu kearifane Rasul. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang bener kowe Musa itu anak buahku itu ora tahu. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Medina orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya, itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu kenapa puasa hari yang ke-10 Asyura itu. Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks. Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari Asyura. Ya sudah rileks saja. Jadi perdebatan di Medina ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mak, kowe kok sujud tuh ngeleti apa, Mak? Untuk apa? Mereka sabaran blas pengiran apa iku serapa. Wis beda wae. Nah, kuliah al kafirun itu turun di yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan itu jadi lucu. Wong lu sak pinter-pinter iku kan. Rumah tenan dan kita jadi pinter. Soalnya sampean anut aku sudah jadi dokter ahli tafsir. Yo keliru-keliru lah jawabannya pokoknya. Akhirnya begini misalnya. Ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an. Jadi orang Yahudi ono jenenge manusa kok diomongi pangeran langsung. Iki sajane orang Yahudi ngomong gitu hanya nuruti sentimen Muhammad itu enggak nabi. Tapi dia keterucut enggak ono manusa kok diomongi Allah langsung. Akhirnya Quran turun kulman anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa. Jadi kanjeng Nabi aku ora nabi ra apa-apa, ora diomongi pangeran langsung enggak apa-apa, tapi Musa ya ora nabi pisan, ora ono wong sing diomongi pangeran. Nah aku ora nabi ya Musa ora nabi pisan. Gak situ masalah, enggak situ. Nabi langsung. Jadi polemiknya sudah lebih jelimet.
Ma anzalallahu ala basharim min syai'. Qul man anzala kitabal ladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudal linasi taj'alunahu qarati satubduna wa tukhuna katsira. Kok ana wong diomongi Allah langsung. Enggak jane wong Yahudi ngomong ngono tujuane menafikan kenabian Muhammad. Tapi akhirnya keterucut siapa saja enggak mungkin diomongi Allah langsung. Ya karek kanjeng Nabi. Nek ngono Musa ya ora nabi. Artinya nabi berarti didhawuhi Allah. Akhirnya mereka sekolah. Agama sing paling tua iku ndi? Jare kanjeng Nabi yo. Yo agamaku itu Islam. Islam itu anut Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu benar dalam membahasakan awas ya. Nak keliru awas ya kan. So, agama paling tua itu Islam dari Nabi. Mana Islam apa mat? Berserah diri kepada Allah dan itu aku anut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad membahasakan aku anut Nabi Ibrahim. Anit tapi millata Ibrahim. Wong Yahudi diguyu-guyu. Agama anyaran marah. Anyaran. Ibrahim Yahudi. Wah itu nyak kanjeng Nabi terus Jibril marah sekampungan. Kok iso Ibrahim Yahudi? Wong Yahudi be Ibrahim tua. Ibrahim. Jadi padha karo muni ngene Soekarno pengikut Puan Maharani kira-kira. Kira-kira padha karo ngono. Jadi padha karo misale Kiai Kerabat sing saiki Mbah Munawir pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik. Mbah Zubair pengikut Gus Gufur. Kan ya jadi aneh. Atau misalnya mbah saya, Mbah Nur Sam bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh. Akhirnya pangeran gojlok. Gojloknya pangeran karena ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu pangeran oleh gojlok ilmiah. Antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi. Kalian ini pengagum ilmu, pengagum argumentasi ilmiah. Cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja. Karena kamu itu pengagum ilmiah, pengagum argumentatif hujah. Allah mulai ngendikan lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilu. Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi? Yahudi ke Ibrahim tua. Ibrahim baru karo muni ngono tadi. Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Zubair itu pengagum Gus Gufur. Mbah Munawir itu pengagum Gus Najib. Kan aneh. Amin. Akhirnya orang Islam nerangno, mulane ilmu nasab penting. Kanjeng Nabi nerangno. Kowe roh mbah-mbahmu tahu Muhammad jenis Yahuda ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena jari ini wong nas Yahudi Ibrahim pengikut Yahuda. Jadi pada karo muni Soekarno pengikut Puan Maharani. Aneh toh. Wah itu terus Yahudi wisen sak pol-pole sampai akhirnya akeh sing Islam. Mergo dianggap wah sak debat Israilmiah. Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah. Bangun iki sapa? Ya. Bangun yo rakyat duwe rakyat. Tapi nek cara klaim kan dadi kampanye. Nek cara tau sing bangun sapa? Pangeran sing didonya pangeran. Di mana-mana yang namanya klaim itu seruat. Klaim itu wis. Nah, Nabi ketika di Madinah itu polemiknya sudah polemik. Makanya itu lebih jelimet. Aduh, keren-kerenan Nabi. Aduh, klaim-klaiman Ibrahim itu pengikut siapa? Nabi Muhammad lebih fair. Nabi Muhammad orang mengikut Ibrahim pengikutku. Nah, orang kan gak fair. Nabi tetap anit tabi millata Ibrahim hanifah. Aku pengikut Ibrahim. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya al-Mursalin, tapi dalam struktural kan ditakdir akhirul ya secara generasi akhir. Itu generasi akhir itu posisinya tabe apa? Tabe pengikut. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shollaita ala Ibrahim. Oh ya ala Sayyidina Ibrahim. Kali ini Hindu. Orang Sayyidina we masalah. Karena ana canom padha fanatik ya, sisi tok pidato rontok engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi taala itu sifatnya Allah. Manane ya maha luhur ngono ae. Sing sitok pro sunah Rasul. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Allah disifati oleh raweh saking kepingine persis sunnah. Ya sing pidato pertama wae engke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana ta'ala mau luhur wae asane ya sawah. Cuma ya engke panjen-panjen di wong kiai ini rata-rata ya ora muni ta'ala nek. Jelas engke lah, jelas engke.
Enggak tapi rasa salah, omanya tak ala sifatnya. Yang kedua gak terima. Kalau pidato modelannya rono sunai. Kalian ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sing hadirin sing alim-alim gue. Pangeran ya tenang aja, santai aja. Udah cara pangeran aku buat sifati ta'ala ya tetap ta'ala, buat sifati ya tetap ta'ala ya sauni-unimu kono. Pangeran tenang aja ngapain kan? Pangeran Ramadorot disifati ya tenang. Kajian Nabi tahu takut pangeran, dan paling sabar aja nih. Tapi ya nama diunak-unak nawang jangan tenang aja. Mereka lah ya juru juga masalah kan. Nabi Musa itu tahu di gojlok oleh pangeran. Nabi Musa itu nabi paling kritis, senangannya ngritisi wong tapi akhirnya dikritisi. Ada wong angger ngritisi wong akhirnya di. Ya Allah, saya ini kasih doa supaya orang itu tidak bisa ngeritik saya. Pokoknya anak-anak tak lakoni bener. Ini wong kecangkeman yang ngeritik. Jawab Allah lucu, jawab Allah sana. Ada syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu. Iku sesuatu yang aku gak sepengeran, aku sing ngritik akeh. Dari orang yang badani dongane jari ini itu kok terima gue. Terus aku sing pangeran wae disalah, aku tenang gue terima nabi salahno kok. Geger tenang ae. Ngono kiai yo disalahno sumpah ku makome aja ndek-ndek. Biasa wae. Karena wong nyalahno kemungkinane loro, kowe populer terkenal terus disalahno berarti utawa ana kemungkinan kowe salah, itu salahno biasa wae pancen. Utawa kowe bener disalahno, berarti salahno goblok. Malah goblok kok pikir. Jadi kemungkinane mau telu kudu ada yang lain. Utawa nyalahno iku profesi, yen digaji untuk nyalahno ben iku mate nabi golek rezeki. Asing biasa wae. Kan saya ini nyalahno profesi gitu. Nyalahno profesi. Belum uang nggak profesi sih. Belum uang orang kan bebas loh profesi. Dakwah barang saya kira profesi. Barang dakwah di Kalimantan Kota. Ini berapa undangannya? Hanya satu. Wah tidak bisa minimal 6. Ibu dakwah ke profesi. Profesi urut itu nggak sih rugi, gak sumbut tambah tiket. Nah 6. Ibu profesi ya dakwah. Nanti cara kula mubalek saiki wajib zakat. Karena utek wis utek dagang. Wajib zakat. Lha biasa ngomongane, ada mubalek yang soleh tanya ke saya. Gus jenengan guyon apa tenan? Ya tenan. Ini nggih Gus kula zakat. Angen-angen jenengan profesi ini kategori ini. Karena kalau diundang di luar Jawa tanya berapa titik? Nah, 6 ya. Jadi hitung nak 6 misalnya 5 jutaan nak piro? 30. Tapi barang nak musitok kan rugi deh. Oh, dari ikhlas pikiran rugi untung. Dari ikhlas tak jamin wajib zakat. Untuk sidik wis menengah, untuk akeh ya digo sedekah menjadi uteke wis ilawah wa fillah. Iku sampe wajib ora apa. Zakat nek sing uteke pating krentel ini kudu wajib zakat. Jelas profesi, no? Wis tak jamin. Gak zakat dosa. Wis jelas profesi. Iya iku sing dikritik Nabi apa? Sebenarnya di akhir zaman kasirun khutubahu qalilun fuqaha. Terus tadi jerok-jerok. Sementing udah tobat kan. Ya sudah ngerti ya. Jadi polemik yang di ayat-ayat Makkiyah itu nuansanya beda sama sekali dengan polemik di ayat apa? Madaniyah. Kalau di Madaniyah wis polemik kayak wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Polemiknya tapi tetap percaya ada surga dan neraka. Sementara di Mekah pikirannya ja'idha mitna wa kunna turabau wa itu masa kita sudah jadi debu jadi gini bangkit lagi gak mungkin Muhammad. Nah ayat seperti ini tidak bisa kamu katakan orang kafir itu orang yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Kafir yang apa? Paham ya? Karena kafir Nasrani percaya kafir Yahudi percaya. Makanya kalau kafir itu kafir yang mana? Ya jelas sih. Ya kalau periode Makkiyah ya kafirnya jenisnya yang idza mitna wa kunna turabau wa idzaman. Kalau kafir jenis Madaniyah yang jenis yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nabi itu menghadapi dua jenis kafir ini. Kafir non ahli kitab dan kafir ahli kitab.
Belum menghadapi lagi wong munafik yang agak kesana agak kemari. Belum menghadapi orang soleh sing ora siap roh donya iku pincang. Yaiku wong khawarit, soleh ra karu-karuan tapi kepengin donya ideal akhirnya jadi ekstrim. Jadi Nabi ngadepi 4 musuh. Kafir ala Mekah, kafir non ahli kitab. Ambek kafir ahli kitab, ambek wong munafik, ambek wong khusyuk kebablasan. Ana kula ora seneng di santri khusyuk, bapak paling seneng di santri khusyuk. Kamu ora seneng. Men parah sange ra senenge nak dawi zada khusyuan zada jalan, tambah khusyuk tambah pintu. Karena ya tadi, misalnya kiai ini wiridan, santri ini Melayu, kan regani kiai. Ya kalau kiai ini wiridan separuh Melayu, ya kepentingan rawajib ditinggal ya rapopo. Tarifi rawajib nak ditinggal rapopo. Mulanya pondok-pondok alim-alim, tak rokok pulau lima udah sarang ya. Ngebangun wiridan separuh bubar. Ya karena di kiai ini apa nih loro, yang wajan rawajib. Tapi nak wong khusyuk, gak iso, kudu wiridan kabeh. Gak ngergani kiai, lho kuwi sapa kok majibno barang sing ora wajib yo. Bisa zaman Nabi santai lho, tak ceritane Nabi nate ngaji teng teras masjid. Ono sahabat go pacul diliwati tok. Sampai pemuda-muda bilang, wong siale saya kono Nabi ngaji ora melok. Jadi Nabi jawab santai. Ini mergawe golekno nafkah anak bojo ya ajaran, gak apa-apa terusno. Makanya saya itu gak pernah. Kalau Ruben orang ngaji, Mustafa ada takut neng di kenapa orang ngaji? Apa saya kira seneng aku orang ngarah? Innalillah benar tak kok ngono. Musibah cara kula. Wong ngaji ya di perhitungan, bisa hiburan, paham ya? Sing ora ngaji ya di perhitungan, misalnya ono udur ya sudah. Sing elek maksiat, demenan lho elek. Ya cara ya sudah biasa saja. Mari rusak wong ra ikhlas ruwet, wong ra ikhlas ruwet. Akhire gawe hukume dhewe, napa gawe apa? Ulama di saya semua, ulama dipisoi wong malah ditakoki, "Jok duwe aku." Lha kula baru bisa jenengan jok duwe. Iman bedawe Nabi nak wong ngisoi ku apike dikekno sing dipisoi. Akeh duwe. Kok kowe ngekeki kaapianem dikekno aku tak upahi. Terus noleh misoi. Nang nangis saya. Wong apike kok jenengan ya ora ya apike iman wae bedawe Nabi. Mestine kena dipisoi wong ngene wong tak wong tak. Kenapa dadi wali mesti tak calokno bupati. Wis mesti dadi wali. Terus ambantul ngenyak. Wah itu kan, ini kan kalau ngomong nak ngenyak itu ganjarane wonge sing ngenyak dikekno sing di. Utawa keeleane sing dinyak dikekno sing. Mulane kejogeman kedengkalan presiden. Iku nak ikhlas iku wali tenan. Sa Indonesia sing ngenyak. Iku nak ikhlas iki wali tenan dikritik usah. Sa Indonesia. Sanggri tiga bener, kadang bener itu apa sih repot. Ya tapi agak sih bener, agak jumlah, sing bener agak itu. Agak sih. Ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional. Kafir yang mana? Kalau kafir-kafir tema samawi itu kadang-kadang ya kita sama. Seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyura. Nabi Muhammad ya ikrar. Akhirnya puasa apa? Puasa apa? Ya enggak masalah. Itu makanya terus yang menghadapi ahli kitab itu aturan rupane la tusaddiquhum wa la tukadzibhum. Yo aja yani yo aja orani karena mbok tenggelam kadang bener, mbok bener loh kadang salah. Tapi nabi kafir Mekah mesti salah karena mereka enggak punya tradisi beragama. Akhirnya caranya masuk Islam ya beda, mesti anggar masuk Islam kafir Mekah itu rata-rata naif. Yo mau. Pas itikaf jebule pangerane duyo ini luas. Pengiran gak keren. Ono sing pengiran di dua anak ning sampah bareng gak tangi-tangi. Pengiran kok ngono-ngono wae, kok ono reaksine. Itu carane. Nah wong Yahudi Nasrani carane Islam itu adu polemik. Quran dibandingno Taurat ternyata unggul Quran. Quran membicarakan alam gaib sesuai fakta. Akhirnya contoh yang paling mudah. Nabi Muhammad itu umur 7 tahun, Kila 12 tahun. Itu dijak Abu Thalib. Tenggene Syam. Ketemu Rai Ibu Bukhairah itu ngerti tenan mripate dibuka ada alamat nubuwah. Katifil Aisar dibuka ada alamat. Cuma dia kecewa karena anak ini itu anaknya Abu Thalib. Makanya dia tanya ke Abu Thalib. Ini siapa? Abu Thalib pasti itu muni anak saya. Karena pikiran Abu Thalib bahasa anak itu memasukkan anak-anak. Dia kecewanya kayak apa? Orang kecewa Abu Thalib tanya, kenapa setelah saya jawab ini anak saya kok kecewa?
Siapa ya Bukhari detail. Semua alamat Nabi ada pada anak ini kecuali satu di bapak gue. Lu masalahnya apa? Lu masalahnya alamat Nabi orang kabeh kecuali status dia yatim. Nah iki anak muras itu tadi. Nah. Kok gak yatim kan berarti duwe. Ora iki yatim, bapaknya mati zaman ning kandungan, aku paman. Terus diambungi gitu. Kayak apa detailnya orang Nasrani? Bukhara itu Nasrani apa enggak? Nasrani. Dia punya tema-tema samawi. Beda dengan kafir Mekah. Ana wong ngabaro nabi opo? Pengiran iku piye? Opo? Emas opo? Waduh pertanyaane wis. Nah, yang periode itu periode Makkiyah. Paham ya? Makanya terus, nah karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikei judul Makkiyatun atau Madaniyatun. Jadi itu satu disiplin ilmu yang luar. Anak sing ngarang alim diwaca. Makkiyatun bangsa Mekah, Madaniyatun dari muridnya sing alim, serombah. Masa Madaniyatun artinya bangsa Mekah kan gak mungkin. Mengenai jogeman di murid alim, mari reso bodoh nih. Mengenai kalau bolak-balik cerita tentang putih-putih, Zakaria Al-Ansori itu diarani Syekhul Islam. Alim-alim ulama jenis Zakaria Al-Ansori. Itu aslinya jadi orang alim itu terlambat. Maksudnya ya bisa biasa. Alimnya aja produk sepuh. Kalau rian kalian ngalim sani gitu, itu murid sampean di murid itu mari ngalim, mereka orang jelas itu tantangan. Akhirnya kan mikir carane nerangno wong ra paham iki. Kadang nerangno carane nerangno wong brengkel yo piye. Iku Mustofa misal nerangno. Terus carane nerangno wong ra tau mikir yo piye. Kan muridnya kan ono jenis rugen, gak gelem mikir pokoke murid penting ayem. Ono jenis Mustofa menang kalah brengkel sih. Ono jenis pokoke apa dawuh Gus Ba, iki kan mukallid buta. Ono sing ngaji butuh hiburan. Mau nak ngaji ku seneng, tapi gak mikir ilmu ini dia gak mikir, penting ku seneng. Orang sing ngaji kurang ajar, banding kiai malah kurang ajar meneh. Dianggap ngaji partai politik kok, jadi programnya kiai A, kiai B, dianggap debat pilpres. Kita akhirnya kiai kan mikir porsi ini. Terus aku mikir gak hati terus ikhlas nah, gua terserah pangeran, paham karep murah. Tapi dia di murid itu mari gitu. Nah, Zakaria Al-Ansori itu guru alim alamah. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Iku gurune Zakaria sinten? Jenenge Ibnu Hajar anake watu. Hajar iki maknane watu. Dekne di murid bareng dekne alim di murid jenenge Ibnu Hajar Al-Hitam. Alime iku meh padha beda. Waktu dekne cerita mang ditakoki wong, "Lima da kunta Syekhul Islam?" Kowe nganti di Syekhul Islam resep yo. Masyhur jawab. Kula apa banyak kalimatnya? Jukitu bena hajaro ini, aku digebek watu loro. Maksudnya seperti, aku pengen ngaji ku yang wedi tenan, ku guru ku alim. Aku mulang yang wedi muka murid ku alim. Akhirnya aku tak nggo sinau. Jadi jukitu bena hajaro ini. Jadi kalau kula misalnya ngaji Mbah Mun kan yo wedi akhirnya sinau sik. Mungkin akan maca ben iso. Aku mulang ku yo wedi perkarane kowe roh salahku. Tapi ora kena go contoh terusan. Iki bodhonane gampang ya. Tapi aku rata bodoh nih yakin rata. Makanya dari semua ngaji ku paling salah 2%. Gue iling-ilingan ben ketoke menungso niku syarat. Syarat dadi menungso, gue syarat dadi. Ya Dewi Zakaria Al-Ansori, aku kok ora alim piye? Mergo di guru alim. Dulu itu kan yang namanya guru sama murid yang baca kan muridnya. Sekarang sudah mengalami kemunduran yang baca gurunya. Dulu itu enggak. Jadi dulu itu semua kayak ngaji Quran. Karena kan hanya tinggal pondok Quran yang gitu. Pondok Quran kan kalau yang baca memang muridnya, kalau setor yang baca muridnya. Kalau pondok kitab, tapi saya masih menangi gitu. Saya tidak sombong dulu sering baca di depan guru-guru saya. Sekarang di sarang masih banyak. Saya dulu ngaji Mahali sama Mbah Mun, sekarang cucunya beliau ngaji sama saya. Ya beliau yang baca bukan saya. Ya, karena memang kalau di keluarga kiai masih ada adat apa murid yang baca. Sehingga beberapa gus besar itu masih banyak ngaji. Masuk cucunya Syekhona Khalil ada yang ngaji saya karena saya masih pakai tradisi. Nanti wanita tak mulai bulan depan. Tapi syaratnya ra iso PHK. Ayo nak wanita tak mulai ulang ngarep. Buntiran sitok-sitok, nah iso ditek. Jenggotan terus ditek.
piye? Nah, ora setuju monggo dijajal. Oh, seru ya. Dulu itu, makanya dulu kayak Imam Malik itu tahu kalau muridnya pinter karena yang baca Imam Syafi'i. Qara'tul Muwatta ala Malik. Saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Fa asna alayya khairan, dia muji saya itu pinter sekali. Makanya setelah Imam Syafi'i baca khatam, bacanya benar, mafhumnya benar dari Imam Malik. Al-ana qad ana laka antufti, kamu sudah saatnya berfatwa. Dulu saya ngaji di Sarang, satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak hampir separuh. Karena ketika di kelas yang baca saya, sehingga sebagian dari mereka anggap saya itu gurunya. Berada satu kelas. Karena saya ngadil kadang takut, Gus mau bodoh nih tau ras. Padahal saya baca itu di depan guru saya. Tanya oleh Lukman di Sarang biasa misalnya Mun atau Bakhim, ya beliau ya duduk di situ yang baca muridnya. Nanti kalau bacanya sering salah terus di BHK nggak sering. Kalau yang sering benar disuruh baca terus. Ya sudah itu saja ngajarnya. Makanya kalau yang tepaan pinter ya terus dianggap setengah guru, nggak setengah dewa setengah guru. Nah itu Zakaria Al-Ansori itu dia kalau ngaji di depan Ibnu Hajar Al-Asqalani dia yang baca. Kan sinau sih. Barang kon dene dadi kiai sing ngaji Ibnu Hajar Al-Hitami, Ibnu Hajar nak baca itu lebih fasih timbang dia. Akhirnya dene sih, makane kok luwih bener. Oh akhirnya sinau tuh. Pas sembrono murid iki. Macane luwih keren. Mulane takok kok jenengan kok pinter, aku digebek watu. Maksudnya ke atas yo mikir ke bawah. Jadi dia berapa mulan mau sinau sih. Cara bangun nggih guyon ana kiai rapati pinter. Bareng maca wati ini lan wit alu. Wit alu. Mergo tulisane iku hamzah lam ma'ruf. Muridnya harus pinter. Mbah wit Allah, Mbah. Ya wit Allah kena go alu cum. Gurine iku kamu tolak jebule muridnya ora sing mutolak. Ana meneh. Wal babilan walang. Mbah, kula riyen ate ngaji tiyang alim lawang, Mbah. Lah iya walang sing ning lawang. Itu beberapa contoh guru sembrono apa? Sembrono ternyata muridnya itu lebih aneh. Akhirnya semenjak itu guru dia sinau terus. Mereka khawatir tragedi walang sing ning lawang. Ya dulu Mbah Zubair kalau muji bahasa Al-Mahfud ya Mbah Zubair alim-alime Kiai Sarang. Banyak Mbah Mun. Di murid Rono Salim rupanya Kiai Salim tidak kira sama Mbak Salim misalnya nih Mbak. Mbak Salim ke situ Salim. Akhirnya ya guru dia sinau. Kok di murid. Jadi beja-beja ini guru ya pulang tangi turu yang mulang santai. Rasa buat takono kena opos. Tapi buat gue tetap sinau, ngergani, no? Ngergani alami sinau walang, sini lah. Wal jarodilan walang. Wal jarodilan lawang, lan lawang. Bah kalau gak ada makna itu walang, lah ya jeng walang sing lawang. Kacau. Tapi banyak loh peristiwa gitu. Mondok era tenanan, ini di pondok, akhirnya tetap nyai. Sing mondok kono kadang Gus sing wis alim ka omah. Sakobala wa minna minkum. Lan cara kula Gus-gus iku kudu alim ora omah. Dadi ben kiai ini terkontrol. Paham? Kakek kanca-kanca kula Gus ben anakmu cukup pondok nggonku bahaya. Masuk bro. Cara kula untuk ngontrol kiai-kiai pancen gitu. Dadi Gus-gus sing alim kudu mon. Ben ono apa? Dan kayak ini dan mikir mana-mana. Enggak, misalnya itu pondok yang walim yang mikir. Ini sampai seperti itu tradisi apa keilmuan. Pulau menangi periode itu. Sekarang ya beberapa personal masih. Kita Mahali itu 4 juz. 4 juz itu setelah Fathul Wahab itu ada kitab namanya Mahali itu 4 juz. Dulu saya ngaji sama Yai karena beliau sekarang tidak ngajar kitab besar, ya cucunya ngaji saya. Dan ya beliau yang baca dan karena saya dulu yang baca, jadi memang gentenan seperti itu. Sehingga benar tidaknya konangan kiai ini kan kayak ibarat kayak English conversation itu kan muridnya yang disuruh meraktekkan. Jadi yang ngajarin TOEFL tahu.
Lah nek sing maca gurune kan gak ero iki piye. Nah, ya nek kowe nganggep itu metode terbaik, ulang arep dimulai. Arep dimulai. Kok sing kena PHK 99, tapi kurang apik lah. Gambar wong sepuh ora. Tapi dulu memang gitu. Tapi metode itu tidak tunggal. Dulu Nabi ya sering yang baca. Tapi Nabi juga beberapa kali minta sahabat yang baca. Jadi saya seperti ini juga ada contohnya. Jadi Nabi ya sering yang baca. Jadi beberapa kali sahabat yang disuruh baca. Ini mau sampai wal jarodilan lawan ya. Lawan. Kalau di makna itu banyak makna pikun. Kalau sing janate ngalami kanca kula sak kelas. Paman mongko disapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Gurune wae kaget. Apa dong anduk? Jebule kondok. Megan iku ali penon dal wau anduk. Halo? Ya kan wal artilan bom. Mereka ceritaan megane bak wau me. Apa sengkara bom? Ya sampai kaget. Allah aku dat sing gawe langit wal ardolan gawe bom. Bangune amrosi. Serempet. Mana vegan itu seru banget sih. Makanya kepenalim mau kata Sinan Zakaria nabo. Ansori dari gurune jenenge Ibnu Hajar Al Asqalani, dia murid jenenge Ibnu Hajar. Nanti dia kenangannya aku apa ngaji ya sinau, apa mulang. Mereka Ibnu Hajar ada tamu itu cerdas itu. Enggak mau tahu hadis juga tahu salah. Gurune mikir aku mau tahu salah, murid ora tahu salah iki piye. Akhirnya udah sinau mana? Aku ora tau ngalami ngono ngene. Ya muka-muka kapan-kapan ngalami rapopo. Tapi kita ora gitu. Sanggup bae, tapi kalau kusnudon, mungkin karena adab sampean jadi kan. Nah, agak mergo di akhlak napa? Ya, mun kula terus. Uskuru ni'mata fa'anna tafatun enatus rofun. Seperti ini. Ya Yohanes eling-eling manusa inna wa'da wa saat temene janjine Allah. Jadi bil basi kelan anane kebangkitan wa ghirihi lan liyane basi ku hakun hak. Ya seperti ini kan ahli kitab kan enggak mungkin dikandani ba'as iku hak karena ahli kitab ya yakin ba'as iku hak. Sing menentang ba'as itu kan kafir putih. Mekah nak wong Nasrani yakin ba'as iku hak malah langsung mlebu apa? Swarga. Jadi kayak kontak-kontak gini itu kafir mana yang nggak percaya apa? Itu kafir nawa Mekah. Ya Yohanes eling-eling manusa nawat dawuh sak temene janjine wa bil basi lan anane bas wa wirilane bas ku hakun hak. Fala dahurana moko aja geman nipu kuming sira kabeh wal hayatud dunya penguripan dunya. Anil imani sang iman bidzalika kelan mengkono-mengkono bas ku hak. Wala ya gurana lan geman nipu tenan kuming sira kabeh billahi lan Allah fi hilmihi. Idam sifat walasi Allah wa imalihi lan oleh ngekei waktu tempo Allah ngembarno ya. Allah sawane kan ngembarno kowe maksiat yo dibarno kafir dibarno. Tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan kita. Harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih waktu jeda. Wala guruna coba bakal nipu tenan kumeng sira kabeh bilang apa al-ghururu sapa wong sing akeh nipune to makhluk sing akeh nipune setan utek setan. Inna setana satune setan laku maring sira kabeh aduun musuh. Musuh besar kowe iku setan. Fatakhidu mongko ngalapo sira kabeh ing setan aduan ing musuh. Nah, musuh yang anggap musuh kok akrab. Aneh kan. Kowe kan musuh setan, tapi setan mbok turuti wong aneh. Bito atillahi oleh nglawan setan carane bito atillahi kelawan taat ning Allah. Kowe gelem sujud, gelem salat, iku otomatis memposisikan setan sebagai musuh. Mergo setan melarang salat, melarang sujud. Wala tuti ulan aja nurut sira ing setan. Nama ayat lam mesti ajak sapa setan hisbau ing balane setan. Atba utikse pira-pira pengikuti setan fil kufri dalam kekafiran. Yakunu supaya ana sapa atba iku min ashabi sair saking wong-wong sing penghuni neraka. Ayin nari tikse neraka asadi dadi kang banget panas. Dadi nene setan yo penakut, mlebu neraka dhewe ora seneng dene. Golek napa? Golek napa kok. Aku ya gelem ya sakire melok.
Coba gelem. Pokoknya agar kowe sujud berarti gak gelem. Agar ngaji jalalan ya ora. Paham wis. Iki setan ora seneng. Setan mboten hebat biasa mawon. Kowe ora usah wedi, setan itu mboten hebat. Andikan setan itu hebat, berarti tinggal Kanjeng Nabi wong kafir kabeh. Nyatane wong salat yo tambah akeh, wong ngaji tambah akeh. Berarti kan yo ora sukses. Mboten apa? Sukses. Tapi wong maksiat yo akeh. Lah yo ono sukses, tapi yo ora sukses-sukses. Wong setan nek wonten maksiat terus tiange bareng istighfar nangis. Ya Allah, kula niku gedhen badhe maksiat kok ora istighfar. Oh, bola-balik cerita. Setan itu enggak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan. Karena setan tahu betul kekuatan Allah. Karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa. Makanya setiap dia godo setan, kemudian godo manusia, kemudian manusia itu mau. Mesti falam maka faroqala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Setelah yang digodo itu mau kafir, mau salah dari setan dia. Kowe kafir ya terus no dhewe, aku ora melok-melok. Inni akhafu wa rabbal alamin. Aku pengiran yo wedi. Jadi setan itu wedi tenan, mungkin ora kekuatane pengiran. Akhirnya Allah itu sesuai sakit. Sesuai sakit terus masyhur setan metuki Nabi Musa dengan kitab-kitab. Ya kalimah wa Musa, aku lapor pengiran, tapi aku pengen tobat, aku itu nyesal. Masyhur. Akhirnya Nabi Musa sakit, ya sak atoro pengiran. Ya atoro pengiran Gusti kaulane jenengan setan ku kepengin tobat. Tapi apa ya enak, iya gak apa-apa tobat. Wong dhisik dekne salah iku mau sujud mek Nabi Adam, saiki sujud. Nego ne Adam, tapi Adam wis mati. Musa marahin setan, wong berita gembira ge oleh tobat. Syaratnya apa sujud ning kuburane Nabi Adam. Mau ngamuk nah. Asjudu maitan wa qad la asjudu hayyan. Zaman urip ya ora gelem malas mati. Oh, dasar setan. Nah, jadi awal kayak kesempatan, gak apa-apa tobat, syaratnya sujud ning Nabi Adam. Paling dikandani, lah iya zaman urip ya aku ora gelem kok saiki wis mati, tambah ora gelem. Ini ra sido dengan saiki, ora ono perkembangannya. Jadi setan, cara dene malah ngaji iki tak kandhani. Liya kuno sapa atba utawa hisbun niku min ashabis sair. Alladzina ta'u ngake kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina wa ada pun disiksa sadidun. Larang ngeten iki umum karena enggak ada kasus dosa yang disebut, berarti kafir apa saja itu lahum adabun sadid. Cuma cara kafirnya beda-beda, ada kafir Mekah, ada kafir ahli kita. Makanya ning gone Quran disebut lam yakunil ladina kafaru, ana sing kafaru min ahlil kitab wal tapi sama-sama sesat tentu, cuma gaya sesatnya beda. Alladzina ta'ungake kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina ada pun disiksa sadidun kang. Waladina ta'ungake amanu kang iman sapa ladina wa amil lan ngakoni sapa ladina sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina maghfiratun te pengepuran wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Hadza utaiki ku bayanu ma iku jelasno perkara limu wafiki setan kedhe wong sing nyotoke setan. Wa malan jelasno perkara limu khalifi kedhe wong sing melanggar setan. Maksudnya alladzina kafaru lahum adzabun syadid berarti muwafiqus setan. Walladzina amanu wa amilus berarti mukhalifus setan. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahal ning dalam Abi Jahal wa ghairi lan liyane Abi Jahal apa dawuh afaman zina lahu su amali farau hasan. Afaman ana te wong zina kang den paes-paesno lahu kedhe manapa su amali elek amaliman. Ditamwihi lan polesan. Apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena saking pinternya tebar pesona, pinternya tamwih itu mutar balik fakta. Ya nak kula jeling dawuhe guru kula. Lah iya wong kena ait sing krana seks bebas. Bukan karena ait yang korban ketularan misalnya suntik alat yang enggak ikut seks. Ada orang kena sipilis atau ait yang karena seks bebas. Itu terus onok dokter tertantang golekno obat. Mungkin dia baik secara disiplin akademik medis. Tapi kan cara pangeran kan aneh. Wong pangeran niate ngukum ben jadi peringatan, malah dicarikan apa? Solusinya atau obat. Itu kan aneh. Podo-podo mikir golek obat sing waras. Kangkang ini sing ngaji jalalan di golek obat penyembuh lara, penyakit ngene. Podo-podo golek rumus aduh. Ini kan aneh. Nah, zaman akhir itu sering begitu. Misalnya pengentasan kemiskinan, pikiran pertama itu karena sama kemiskinan sing nyuwun sewu sing karena tindak kriminal.
cilik dilatih nyopet, dilatih urip ning bantaran kali. Yang bukan karena terpaksa, kecuali karena terpaksa kita iba. Suripe gue kon ganggu wong liya, terus nganggep wong sugih berjuwis. Anggap kiai ketua preman, untuk setoran. Mulai cilik dididik gitu. Dulu PKI itu dididik gitu, kiai kok ketua preman. Preman ngongkon anak buah nyopet setor. Kiai yo ngono, anak buah salam tembak jare setor. Dulu PKI itu gitu cara. Nah kemudian orang-orang gini dihukum Allah rezekinya angel, uripe angel. Terus kowe golek solusine. Menolong orang miskin kota. Itu aneh. Jadi ngatas nama pembela kaum marginal, tapi kaum marginal ini kadang-kadang orang sing sedang dihukum Allah. Itu yang paling repot. Itu kita jangan ngalami afaman zina lahu su'amalihi fara'ahu nabah hasan. Itu paling angel urip tentunya nih. Karena kita juga punya kaidah ya, kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena tidak bina. Tapi kalau berkawan nanti dikira melegimi, memang paling susah. Ngadepi wong fasik itu paling susah. Karena kita ngadepi Allah, ngadepi wong fasik sepele, ngadepi Allah. Kulo jek eling dawuh Bapak. Kowe ngembaro wong nakal yo disalahno pangeran ra tau bina. Bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni doli ya jadi tobat karena binaannya Bapak. Tapi kengancani yo salah, kok dianggap melegimi. Lah seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi itu farkunya itu sedikit sekali tipis. Saya berkali-kali bilang sama kiai-kiai yang liberal, juga bilang sama kiai-kiai yang ekstremis. Saya ini kan anaknya kiai, cucu kiai. Itu kentekan laporan, Mas. Ono kiai semua ngomong. Iku kiai apa lho, Gus? Ponakan pacaran di barno. Kiai ora kotak ngandani ponakane. Ya ponakan kadang pacaran, kadang ndak jilbaban, kadang macam-macam lah, sosmed macam-macam. Setelah kiainya tak tanyakan, nah saiki Gus nanti kandani tambah nemen. Tapi masalahnya ketika gue pacaran yang Pak Dene menengahi karena Dene di teori nak dikandani tambah. Lah sing Pak Dene sing kuwang iku tak kandani. Dadi ponakan pacaran bubar. Oh sama aku ponakan Gus. Ponakane kiai kok ngalor ngidul gonjekan lanang gitu. Tapi akibatnya natijanya sama. Sing ekstrim ya ora kober didik karena terputus sama sekali seorang lagi. Yang ekstrim akhirnya kan enggak sempat didik karena terputus sama sekali. Sing tetap akrab juga didik bahkan dianggap legimi. Itu paling bahaya nih zaman akhir seperti itu. Kalau kamu dekat sama lonte copek dalam proses tarbiyah, kalau tepaan dia nganggap kamu tarbiyah nggak apa-apa, nah tepaan dianggap melegimi. Makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin itu kita termasuk saya konflik sama kiai sampai Indonesia pecah ya gara-gara dia tentu dalam konteks itu. Ada kiai yang cara berpikir tetap dekat, namun itu proses mengandani nak ganti kelamin itu haram. Tapi dekatnya kiai ini dianggap melegimi. Nyatanya kiai ini nggak apa-apa, saya sering ketemu juga nggak menegur. Berarti ganti kelamin nggak. Ada kiai yang terlalu ekstrim. Roh raine wong iku ora gelem. Akhirnya ya padha ora sempat bina. Di mana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk. Yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegimi. Yang satu berlebihan ekstrim sampai nggak bina. Tapi natijanya sama-sama tidak itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Itu tidak boleh kita hidup seperti itu. Ya memang angel ngelola orang itu angel. Makanya saya itu nyai tak angen-angen. Andai kan saya itu nompo sowanan, misalnya pengaji kok wong sowan sih. Kok sing sowan ya siji sing merasa iso ngaturi kiai. Kok sing mlepuk. Kok tukang cerita. Utawa sing melarat lapor melarate. Ini yang melarat dewi bodoh aja. Betul wong cerita gak kabul hajate lagi lah di hajat ya sering ra kabul. Malah ana sing kurang ajar. Wis luwih sugih timbang kiai ini ndonga yo sugih. Ngene dhewe ora. Luwih parah meneh kiai iku ora bisa dadi pejabat. Lho tamune kok sowan yo kepengin dadi bupati. Kiai ini ora kepengin. Repote nak ramandi jare dongane kiai. Ramandi. Ana kula ora buka sowanan malah kurang ajar wong. Maksudnya ngaji wis ngaji wae ora usah mikir sowan kiai. Tapi ya saya ada andin, ini biasa guys. Ngaji rasa karena tadi keruwetan. Jadi dari awal manusia keruwet. Sehingga enggak ada nabi kecuali khilaf. Makanya sirinya Allah nabi itu jarang yang satu periode. Nabi satu periode itu hanya 3. Itu pun tidak imbang. Lot dan Ibrahim. Tapi tidak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot. Lot itu ponak-ponakan. Lot dan Ibrahim itu pernah apa?
Itu pun jadi nabinya di area yang berbeda. Ibrahim di area Palestina, atau di kawasan Sodom. Pernah ketemu 1-2 kali. Kedua adalah Musa dan Harun. Tapi dia enggak level karena Nabi Harun jadinya nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi Allah enggak aneh rencananya Allah gak maknanya orang ngangkat Nabi Harun jadi nabi. Cuma Nabi Musa kan telat, no? Ya Nabi Musa kan cilik itu nuwakal. Nakal cara Firaun. Ketemu Firaun diculak, tarik janggote, nuwakal itu. Sisi Firaun curiga, dasar bayi Bani Israil. Singkat cerita dia memutuskan mau dihukum. Akhirnya Musa itu beling, cilik itu beling. Akhirnya barang apa dihukum dari Asia, istrinya Firaun. Caci cilik. Iku niate beda lah, niat jabuti jenggotem. Tapi parah jenggote dicabut diculak. Sisi Firaun itu curiga. Lah bojone Firaun nak sayang banget mbek Nabi Musa. Saiki dites. Kayak ya apel ambek wow. Sajane Nabi Musa sebab mlayu ning apel, mergo wis nalar asline. Milih apel ya asline. Ambek Jibril diarahno ngunyah napa? Lho cacilik ra roh bedane jenggot ambek mulane akhire terus berarti nak padha putih jenggot temu ya ora jarak ngowo ya di. Akhirnya aku kadang telek. Iku sudah jeneng alsak ku pelak. Tapi Allah memang menghendaki Musa yang jadi nabi karena direncanakan mulai awal sampai mulai kelahiran. Nabi Musa karena merasa tidak sempurna minta apa? Haruna akhi ustud bi asri wa asyirku fi amri wa asyirku libatkan Harun menjadi dai sebagai penerjemah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya rid ayusaddiquni. Jadi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi mulai dulu itu ada jubir. Nabi Harun itu kalau ngomong lebih fasih, makanya itu harus jenengan utus nanti sebagai apa? Jubir. Jadi aku ya butuh jubir, enggak mau. Tak wacakno, tak bisiki terus kowe semulai jubir. Bareng jubire ra padha repot. Sehingga Nabi Harun itu ya benar satu periode tapi enggak level sama Nabi siapa? Nah yang sak periode dan level itu hanya 2, Yahya dan Isa. Itu ya sak periode alime podo, pintere podo, nasabe podo. Karena Isa itu bin Maryam, itu orang spesial, lahirnya aja spesial. Isa, apa Yahya, apa? Yahya juga spesial, Yahya bin Zakaria. Dia nabi juga anaknya. Sama-sama mulai kecil wis alim. Nabi Yahya jelas, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sabiyya. Mulai kecil juga sudah alim. Nabi Isa juga mulai kecil wis. Tapi apa yang terjadi? Ini kelihatan kalau ngelmoni manusia itu ora ono bari. Nabi Yahya itu happy ya ceria. Dikecuali oleh Nabi Isa. Mali aroka aminan ka annaka ta'manu min makri. Kok ketok guyu-guyu ketok rilek kaya-kaya kowe ora bakal disiksa Allah. Jawabannya Nabi Yahya, mali aroka abisan ka annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kowe men merengot kaya ora ana rahmate pangeran. Sehingga ini jadi manhaj besar. Said Abdul Al-Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, kowe gurumu sapa? Bukan Mbah. Nak pas mulang tau nangis, mboten nate. Lereni ngono. Kaya ora didosa ora tau nangis. Dianggap wong sombong, wong mulang kok ora tahu. Nah, Abdul Hasan Asyadili kira-kira gini madzhab. Apa? Cung kowe ngaji sapa? Ngaji kalian Kiai Mustafa. Tahu gue mulang, mboten nate nangis terus. Lereni ngono. Wong kok ora yakin jembare rahmate. Bicara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili. Keminan di guru sing Asyadili. Jadi ya itu kan cerminan madzhabnya Isa dan Yahya. Karena selevel. Itu kan mirip tadi. Piye-piye dadani wong nakal iku kudu ngancani. Saiki ngene, sing darani nahi mungkar kan menghentikan barang mungkar. Mau ndak mau harus berproses. Berproses kudu ngancani. Lah ngancani ini mulai titik rawan karena rawan disalahartikan melegimi. Tapi begitu juga jauhi orang dolim. Jadi target Islam membenahi kesalahan. Dengan menjauhi berarti tidak membenahi. Nah, ini kan satu. Ya sudah itu terasa terus. Terus paham loh ini? Paham apa ya? Dong ya. Terus bikin takaran masing. Ya
to, misalnya kita ponaan, kita celok kiai, itu ponaan goncekan lanang wedok pas sepeda motor ubi. Yo anak malah lebih gampang karena kamu pakai metode kamu penuh. Iki ponaan ya. Ini yo di bapak ya, nambok kerengi yo bapak era trimo. Yo barno bapak yo di pakde ora peduli aja nangel ponaan itu angel. Lho karo anak-anak. Kita di kekuasaan apa? Penuh. Mulane aku nyontokno ponaan. Lho anak gampang. Sale anak Mustafa beling Mustafa tuancam berjinggo tebar wis pokoke. Gampang lah ya Mas. Anak Rugen beling Rugen wis Gusti pancen bapake kula nggih. Jadi tapi ki masalah ponaan. Ponaan kan nyaga ora mbok bina iku cek waris, cek ponaan niku. Maksudnya termasuk calon ahli waris nak contoh asoba. Mbok bina, bapake kadang tersinggung. Mbok baro kadang yo tersinggung, coba kan jane. Ponaan kok dibaro kok wong liya. Tapi misal kok kandhan, karena ana bapake tapi Pak kecangkeman enggak ada. Aduh repot, tapi ponaan wis repot. Ponaan misanan santri ku ngel-ngel omong. Mulai santri sing anake kiai, kiai ini apa berde metode. Perkarane bapake di metode tandingan. Nah anak kiai kan gak anut, tapi nek sing anake kiai. Mergo wis disangoni metode mek bapake. Lho kula nu dikenangan, Mbah Mun nate di murid, anake wong alim Allah. Iku Mbah Mun ya takok. Nah cara be jenengan ngeten wis budi. Cara bagus mboten ngeten anake ujek santri ya jujur. Ya mun kesan tak be jenengan. Tapi aja mondok mriki perkara. Mengke repot. Maksudnya nek metodene beda kan gak klop. Akhirnya kompromi ada ya tahu diri. Metode saya tak tangguhkan 100% pun anut jenengan. Akhirnya ya mondok di Mbah. Karena mesti begitu. Kan enggak mungkin misalnya aku di pondok ya anak wong alim kan sudah takut. Metode bapakmu kayak apa? Nah bapaknya nyerah mun Gusti mriki ya anut jenengan iki. Nah orang misalnya kono ya tetap ikrar metode ini dhewe. Itu kan repot. Lah Nabi Yahya dan Isa itu sering berdebat masalah manhaj. Masyhur. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya, itu mensifati para nabi dulu. Itu masyhur. Kalau Nabi Yahya datang ke satu kampung itu tanya, orang paling soleh di rumah ini siapa? Di kawasan sini orang paling soleh itu siapa? Si A. Dia akan nginep di situ. Ditanya, kenapa? Ya kempulung soleh itu pengen jadi Nabi Yahya. Karena bisa enggak? Orang kampung sini paling nakal siapa? Saya akan nginep di sini. Kenapa kamu begitu ya Isa? Ana nabiyun biman zilatit tobib udawil martu. Aku nabi ku dokter. Ngobati wong loro. Masuk akal kan? Jadi nabi loro ku gerem padha ngalime ya ora geger ora 0102 biasa wae. Biasa wae. Ya oke, zamane oke sing sitok moro-rono sing sitok. Lah nek kowe ana Nabi Isa yo kliru Nabi Isa ana jaminan Allah ora katut. Lah kowe kowe kancanan wong nakal kira-kira wong nakale dadi saleh apa kowe sing dadi nakal? Pemen nek sing nakal ayu. Kira-kira wae. Ya ora takok. Ora takok wis roh kira-kirane. Tapi misalnya kowe anut Nabi Yahya 100% juga salah. Lalu siapa yang peduli dengan mereka? Mereka juga butuh bina. Makanya kita bina Isa wa bina. Nanti kaji Nabi Dawo al ulama warasatul anbiya. Kabeh ulama sepakat. Kenapa Nabi tidak dawo al ulama warasati? Ulama itu warisku. Karena Nabi hanya figur yang tunggal. Makanya Nabi dawo al ulama warasatul anbiya. Ulama aku kabeh jadi pewaris para nabi-nabi. Ada yang gayanya kayak Yahya, ada yang gayanya kayak Isa, ada yang gayanya kayak Nabi Nuh, yaitu Sayyidina Umar, ada yang gayanya kayak Nabi Ibrahim, yaitu Abu Bakar. Saya itu pernah punya cerita dari seorang ulama dan ini nyata. Nabi sing rabi ora Nabi Isa, sampai Nabi Yahya, itu buatan rabi. Alim alamah ditetir gak rabi. Dalam kaji Nabi dua umat jenenge adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sinten Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Iku terdiri yo rabi. Imam Nawawi rabi to. Bener rabi. Yo alim alam. Dalah jenenge yo Yahya. Yo dalah ditetir gak rabi. Meskipun dia ngarang kitab nikah, wa sunnatun ngene-ngene, tapi dia ngarang. Ya karena memang didesain Allah untuk mewarisi Nabi siapa? Yahya. Kira iso niru Imam Nawawi, lha kan gak alim. Mau niru rabi netok kan gak keren. Itu pengen. Makanya ketika Asra Badrin, ketika tawanan perang apa?
Badar. Jari Abu Bakar kan, ya Rasulullah itu keluarga engkau. Meskipun sekarang merangi engkau itu keluarga engkau. Maafkan saja, itu keluarga engkau. Hum asyiratuka. Kata Umar, orang-orang itu kan ya Rasulullah yang dulu ngusir kamu, ingin membunuh kamu, sekarang ketangkep ya bunuh kok repot. Rasulullah dengan bijak ngendikan masaluka ya Abu Bakrin masalu Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim kowe iku niru apa Abu Bakar kowe iku niru siapa? Ibrahim dawuh faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Murid sing apik ya tak hadiah, sing nakal muga-muga disepuro pangeran. Rata-rata Kiai Arif kan gitu, sing saleh dipuji, sing nakal muga-muga diparingi to. Wa masalu kaya Umar masalu isqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Umar itu mirip Nabi Nuh, gak rido nek wong kafir sitok tok. Ya kanjeng Nabi santai. Justru Nabi bangga karena umatnya benar-benar warasatul. Ana saiki ya semacam-macam wong Islam itu wis ora usah bujur-bujur. Sementing bil ilmi. Pokoke kula suwun catatannya satu apa? Bil ilmi, jangan karena nafsu. Lah kanjeng Nabi mewarisi semua nabi. Makanya kita ngikuti Nabi Muhammad itu ya repot karena di diri beliau ada semua nabi. Tegas perang kayak Nabi Nuh ya tahu, kayak perang Badar. Tukang nyepuro ya tahu. Karena Nabi itu pemaaf. Tegas mbek bojo ya tahu, ramah ya tahu, guyon ya tahu. Ini niru kan iso. Misalnya tukaran ya tukaran terus, nak kene ramah ya keterusan nganti lali mbokmu. Iya, orang Indonesia ngontrak kabeh. Angger ramah mbek bojone ada harmonis, tak jamin mbok keleleran. Uripe diritekno nggo hormat bojone, harmonis ngalor tidur, plesir, traveling. Nek traveling mbek bojone di Singapura tak 10 juta, mbok yo dhuwit 1 juta disentak. Tuwa, buak dhuwit. Padahal traveling di Singapura tak 50 juta. Ngumrohno sing wedok lho tak 50 juta. Mbok jalur 1 juta jare. Anggur sing sayang ibu lari bojone. Jadi APM yo semene iki apik pas-pasan iki. Maksudnya apik mangan apik nang. Kok jeruk makan jeruk. Pokoke APM iku ono korbane. Apik Indonesia ono. Angger akrab kanca bojone kalong dienggo kongke-kongke mbek. Angger takut istri jatahe kanca ibu ilang. Angger sedengan dadi Cina apa-apa diitung, Bu. Kayak lagi. Oh Indonesia wis ngono iku gaya saleh wis ana korban. Aman cetak kok lanjiran Gus, aku untuk mau naik pangeran terus aku takon. Jadi semuanya terukur. Lha kula akrab mbek ibu. Kula ambek guru kula yo akrab, ambek ibu kula yo akrab, ambek bojo kula yo. Ambek sampean yo akrab nak ngaji yo. Pokoke kula niku rak nek ditiru untuk mau naik pangeran wis. Kula bodoh ya iso kula sering dipukuli rugen yo meneng ae. Mulang ya iso pokoknya kalau saya ulang lagi ya. Jadi kalau masalah sosial itu enggak akan ada konsep sing baru. Contoh paling gampang itu Yahya dan siapa? Isa. Itu dua nabi besar yang seperiode, yang setiap manhaj itu beda. Akhirnya umatnya kanjeng Nabi ono sing Sayyid Abdul Al-Haddad yang tegas dan sangat-sangat hebat. Ada yang sangat pemaaf kata Abdul Hasan Al-Asy'ari. Saat ini nak mulang ngaji semua anten. Bahkan dek ana wong kok bar salat mending ngene duamu. Iku kula sampun salat ya Abul Hasan Asadili tapi mbok ditampa pangeran tampa duamu. Goblok ditampa cek ditampa ora penting. Mbok yo sing syukur kowe ditakdir mau bar sujud bar rukuk. Ayo muni syukur. Gusti syukur matur nuwun mau sujud wis ngono ora mikir ditampa wae. Tapi nak saya tak doa kira-kira mau bersolat kemudian alhamdulillah, gak ada alhamdulillah, apa sholatum ditompo, ramesti. Ya kene yo rada sadili yo rada hadadi. Kulo asline yo wong bingung melodi. Tapi kulo duwe loro-lorone ya santai wae dadi. Aku ya kan yo ora duwe lor. Sendang jo crossboot langsung. Aja wae. Aja golput. Jadi cara Abdul Hasan Asy'ari itu masyhur. Dia itu berpendapat at-taksir fil amal ku naun minas syirkil khafiyah. Orang merasa ketika amal ku ana pepekane, ada kurangnya, itu termasuk kriminal. Jadi misalnya bar poso kok ngono, salah pas aku ditampa pangeran to. Mbok iki rezeki poso ku wis syukur, lah apa mikir ditampa to. Matur nuwun Gusti jenengan paringi kula
Matur nuwun Gusti jenengan maringi kula salat sujud. Gak penting. Jadi cara Abu Hasan Asy'ari kula ngaji jalalan karo Gus Pak tapi gak paham, gak penting paham ta ora penting wis go jalalan kalau. Abu, nak saya Abdul Hajat gak? Rumah sampeyan go jalalan terus paham. Kira-kira milih ndi? Nah, sekarang belum saat kandani. Nah, kalau kula proporsional, gue ngilangno ujub dan sombong, milih Abdul gue nambahi syukur, milih Abdul Hasan Asy'ari. Wes kompromi ya, paham ya? Oke ya. Jadi gue ngilangi ujub, mbek sombong, anut madzhabe Sayyid Abdul Haddad. Cerita salat ora kumo luhur ora ujub. Tapi nak ape syukur milih madzhabe Abdul Hasan Asy'ari. Jadi per salat kok ben syukur. Nuwun Gusti jenengan atur kula rukuk sujud mon matur nuwun. Berapa mulai sombong. Sombong no, ora mesti ditampa. Berarti ke wong tok tenan. Bainal hasani, bainal sadili wa bainal jualah. Just now. Langsung jadi wali. Tapi kudu di ACC KPU ne wali ku ono KPU ne Kang. Sing daftar iku ya kadang ditampa kadang ora. Ono. Ya ono syaratnya. Nah wong asing gak iso. Wong asing ngono. Itu kita nak sedekah Rasulullah ketika dawuh al ulama warasatul anbiya. Jadi pakai jamak warasatul anbiya. Jadi semua sifat nabi dulu-dulu pasti ada sing nitis di sebagian ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak khasnya Nabi Nuh nitis ning Umar, khasnya Ibrahim nitis teng Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Faro'ahu mongko ningali sapa wong hu ing su'amali diringali hasanan ing apik. Jadi apakah orang yang amal buruknya itu direkayasa sedemikian rupa sehingga dikesankan faro'ahu napa hasanah. Terus di zaman akhir. Kayane mikir Islam tapi jebule jurumusno napa Islam repot. Kayane bela kebenaran jebule profesi. Aduh repot zaman akhir. Kayane dakwah jebule kadang yo tapi aja suudon, dosa suudon. Khusnudon bodoh zaman akhir. Lah piye ya piye. Apa ge mikir wong liya, mikir awakmu. Afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'au hasanah. Man teman mutadaun mutada. Man sing tafat man zuyina. Khobaru te khobari man iku kaman hadahu. Apakah orang sing dipaesi amal elek kemudian dihias sawangane apik kaman kaya wong hada kang eling hidayah duwe iman sapa Allah. Jawabe la ora bakal padha. Maksudnya orang yang sebetulnya buruk tapi berpenampilan baik itu tentu tidak akan sama dengan orang yang memang hakikatnya benar-benar baik. Jalan nunjukno ali ngatasi kelamaan apa dawuh fa inna wa. Monggo sak temene wa yudilunya satno sapa wa maning wong ya sau kang ngersano sapa iman. Waya dilan nunjukno sapa wa maning wong ya sau kang ngersano sapa iman. Pala tetep mongko aja melok apa nafsuka. Mesti aja budalan aja ketarik apa nafsuka awak sira Muhammad alaihi ngatasi wong akeh. Alal muzayyani lagu ngatasi wong sing terhiasi sapa lagu bete wong akeh. Asaratin hale wong sing ngrasa rugi ihtimamika sebab susah sira ala yumine ento ora iman sapa wong akeh. Maksude kanjeng Nabi, mat wong sing aneh-aneh ora usah mbok pikir lha apa dadekno ke susah. Wong ora jelas kok dadekno kowe apa susah. Nunjukno betapa sayangnya Allah ning kanjeng Nabi. Tapi yo nunjukno betapa sayangnya kanjeng Nabi bahkan ning wong fasik. Jadi Nabi be wong fasik lalu Nabi ku ya susah. Saking susahnya kepingin mereka untuk hidayah. Ya, tapi Allah sayang Nabi rasa mbok pikir, mat. Ini satu percontohan yang luar biasa. Allah sayang Nabi ini rasa mikir wong fasik, tapi Nabi ini begitu sayang wong fasik sampai kepingin yang mereka juga dapat hidayah. Ini satu keseimbangan yang luar biasa. Fala tadzab nafsuka alaihim hasarat. Inna wa satuna wa ta'ala wa alimun sing pirsa fi maklan perkara yasauna kang lakoni sapa ngakeh ing payu jazi moko males sapa ing wong akeh alaihi ing atase maisa. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati.